Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Hari ini menjadi hari spesial di mana kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita siapkan bagian firman Tuhan dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi yang indah ini, hari yang baru yang Tuhan karuniakan, dan kami mensyukuri hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terpujilah Tuhan, karena kemurahan dan kasih Tuhan, kami boleh menikmati semua yang Tuhan buat bagi bangsa dan negara kami. Pagi ini kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, dan kami boleh memahami dengan baik dan dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Amin. Tema kita hari ini, kemerdekaan dari rasa takut. Saudara-saudara, orang tua pasti sangatlah mengasihi anak-anaknya, terlebih bagi anak yang masih kecil. Sering muncul rasa khawatir akan bahaya yang bisa terjadi kepada anaknya. Tak jarang orang tua yang memproteksi
atau melindungi ketat anaknya yang masih kecil. Mulai dari membatasi pergaulan, membatasi tempat bermain, bahkan membatasi tontonan bagi anaknya. Hal itu tentu dilakukan karena banyak kekhawatiran sebab rasa cinta kepada anaknya itu. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itu bisa berubah ketika ada orang yang dipercaya bisa menjaga dan melindungi. Kekhawatiran itu juga dialami oleh Yakub ketika harus melepaskan anak bungsunya ikut bersama saudaranya untuk mengambil makanan di Mesir. Hal itu karena menjadi syarat yang diminta oleh Yusuf untuk membawa adik bungsu mereka jika mau datang kembali membeli makanan. Namun hal itu menjadi kekhawatiran bagi Yakub karena tidak ingin ada resiko yang bisa saja terjadi kepada anak bungsunya itu. Dalam kekhawatiran itu, Yehuda menguatkan ayahnya dengan menjamin bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap adiknya itu. Yehuda berjanji dan bertanggung jawab akan membawa kembali adiknya itu. Semua ini dilakukan dengan harapan mereka semua bisa hidup dengan makanan dari Mesir. Tuhan menguatkan Yakub melalui Yehuda sehingga Yakub dimerdekakan dari rasa takut dan khawatirnya. Ia menyerahkan semua kepada Allah. Saudara-saudara, begitu banyak hal yang sering membuat kita menjadi khawatir dan takut. Dan akhirnya kita seperti terjajah dan diperbudak oleh perasaan kita. Ingat bahwa Tuhan telah memerdekakan kita di dalam Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kemenangannya telah dianugerahkan kepada kita untuk kemerdekaan kita dari segala ketakutan. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bila itu menjadi kekuatan kami, melalui firman-Mu kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan di masa mendatang, kehidupan di hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami mendoakan kehidupan jemaat-Mu hari ini. Tuhan berkati dalam beribadah mensyukuri HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, bahkan melaksanakan upacara bendera dimanapun berada. Kiranya Tuhan menaungi dan melindungi kami semua. Bangsa ini senantiasa dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa, negara kami, pemimpin-pemimpin kami di negara ini, Republik Indonesia, wakil rakyat, penegak hukum, aparat negara. Tuhan berkati mereka semua, dan mereka boleh menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan, yang mencari pekerjaan Tuhan karuniakan bagi mereka. Sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, Tuhan berkati, anugerahi kepintaran bagi setiap mereka. Berkati kehidupan kami hari ini, bahkan kami bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang berulang tahun hari ini. Bahkan kami mendoakan orang tua kami dalam masa tua. Terima kasih Bapa, ini syukur, ini doa kami. Kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh, selamat pagi, selamat mensyukuri HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. HUT RI Merdeka, Tuhan memberkati kita.